Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Selamat berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan yang kedua ini untuk melanjutkan materi fikih kitab. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pembahasan kali ini adalah tentang waktu-waktu sholat. Nah, apapun yang akan kita pelajari nanti akan mengacu pada kompetensi dasar, yaitu memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat, bahasa Arab sesuai dengan kaidah membaca kitab yang berkaitan dengan fasal waktu-waktu sholat wajib, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, materi kita kali ini tentang waktu-waktu sholat wajib. Indikatornya adalah kalian mampu atau kalian dapat mendemonstrasikan bacaan kitab Matnul Ghayah wa Taqrib pasal tentang waktu-waktu sholat wajib. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kitabus sholati utawi iki iku kitab nerangake bab salat. As-sholatu utawi salat al-mafrudatu kang den perdoaken iku khamsun ana 5. Rupane az-zuhru zuhur. Wa awwalu waqtiha lan utawi kawitane waktune salat zuhur iku zawalu syamsi lingsire srengenge. Wa akhiruhu lan utawi akhire waktu zuhur iku idza soro nalikane wis dadi apa willu kulli syai'in ayang-ayange saben-saben sewiji-wiji iku mislahu sepadane syai' ba'da dhilli zawali ing dalem sakwise ayang-ayange waktu zawal. Wal asru lan salat asar wa awwalu waqtiha lan utawi kawitani waktune salat asar iku aziyadatu tambah ala dhillil mitli ing atase ayang-ayange sepadan. Wa akhiruhu lan utawi akhire waktu asar fil ikhtiyari ing dalem waktu ikhtiyar iku ila dhillil mitlaini tumeka maring ayang-ayangi sepadan loro. Wa fil jawazi lan ing dalem waktu jawaz iku ila ghurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge. Wal maghribu lan salat maghrib. Waktuha lan utawi waktune salat maghrib iku wahidun siji. Wahwa lan utawi waktune maghrib iku ghurubus syamsi surupe srengenge. Wa bimiqdari ma lan kelawan kira-kirane barang yu'adzinu kang adzan sapa wong wa yatawaddau lan wudu sapa wong wa yasturu lan nutupi sapa wong al-aurata ing aurat wa yuqimu lan jumenengake sapa wong as-sholata ing salat wa yusolli lan salat sapa wong khamsa rakaatin kelawan 5 pira-pira rakaat. Wal isya'u lan salat isya. Wa awwalu waqtiha lan utawi kawitane waktune salat isya iku idza ghaba nalikane wis surup apa asyafaku mega al ahmaru kang abang. Wa akhiruhu lan utawi akhire waktu isya fil ikhtiyari ing dalem waktu ikhtiyar iku ila thuluthil laili tumeka maring sepertelune wengi. Wa fil jawazi lan ing dalem waktu jawaz iku ila tulu'il fajri tumeka maring metune fajar asani kang nomer loro. Wa subhu lan salat subuh.
Wa awwalu waqtiha lan utawi kawitane waktune salat subuh iku tuluul fajri metune fajar astani kang nomer loro. Wa akhiruhu lan utawi akhire waktune subuh fil ikhtiyari ing dalem waktu ikhtiyar iku ilal asfari tumeka maring remeng-remeng. Wa fil jawazi lan ing dalem waktu jawaz iku ila tulu'i syamsi tumeka maring metune srengenge. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan penjelasannya tentang bab sholat. Bahwasanya sesuatu yang wajib dilakukan oleh seorang muslim maupun muslimah sewaktu hendak menunaikan ibadah sholat fardu 5 waktu adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, cara mengetahui masuknya waktu sholat bisa dilakukan dengan pengamatan terhadap posisi matahari atau menghitung letak rotasi bumi terhadap matahari. Waktu sholat berdasarkan pengamatan terhadap posisi matahari adalah sebagai berikut. Pertama, sholat zuhur. Adapun sholat zuhur dimulai dengan mulai tergelincirnya matahari, yaitu di mana matahari sedikit condong ke arah barat dari posisi titik pusat di angkasa atau yang disebut dengan waktu zawal. Dan akhir waktu sholat zuhur adalah sampai panjang bayangan suatu benda yang terkena matahari sama dengan ukuran benda aslinya. Selanjutnya adalah waktu asar. Waktu asar dimulai jika bayang-bayang suatu benda itu lebih sedikit atau lebih panjang sedikit dari benda aslinya. Adapun akhir dari waktu sholat asar dalam waktu ikhtiar adalah sampai panjang bayang-bayang benda itu 2 kali panjang benda aslinya. Dan di dalam waktu jawaz akhir waktu sholat asar adalah sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini kenapa ada waktu ikhtiar dan ada pula waktu jawaz? Karena ada yang disebut dengan waktu fadilah. Waktu fadilah adalah waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat. Kapan itu? Ya, di awal waktu itu disebut dengan waktu fadilah. Kemudian waktu ikhtiar, di mana seseorang boleh memilih waktu di saat itu untuk melaksanakan sholat. Kemudian waktu jawaz adalah waktu yang juga masih diperbolehkan untuk melaksanakan sholat yang telah ditentukan tersebut. Dan juga ada yang disebut dengan waktu tahrim, yaitu waktu yang sudah mendekati habisnya waktu sholat yang telah ditentukan atau bahkan waktu tersebut sudah habis dan masuk ke waktu sholat berikutnya. Nah, selanjutnya adalah sholat maghrib. Waktu sholat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari. Dan selesainya kapan? Selesainya adalah sampai selesainya seseorang melakukan adzan, wudhu, kemudian menutup aurat, lalu melaksanakan sholat dan melaksanakan sholat 5 rakaat, yaitu sholat maghrib dan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Nah, setelah itu habislah waktu sholat maghrib. Selanjutnya sholat isya. Adapun waktu isya dimulai ketika terbenamnya sinar yang merah, dan akhirnya untuk waktu ikhtiar itu sampai 1/3 malam, dan untuk waktu jawaz itu sampai terbitnya fajar yang kedua atau yang disebut dengan fajar sotik, ya, karena ada fajar yang pertama disebut dengan fajar kadhib. Nah, kemudian
Sholat subuh. Sholat subuh dimulai sejak terbitnya fajar yang kedua atau sejak terbitnya fajar shadiq, dan akhir waktu ikhtiar adalah sampai isfar atau ketika fajar mulai terang, dan waktu jawaz adalah hingga terbitnya matahari. Ya, sampai di sini materi kita hari ini. Penugasan hari ini adalah mengirim video ke nomor saya dengan membaca kitab untuk kelas 9 PG 2 dengan cara sebagai berikut. Tunjukkan kepada kamera bahwa kitab yang kamu baca adalah kitab yang tidak berjenggot, tidak bermakna. Setelah itu baru silahkan membaca. Untuk kelas lain, memfoto tulisan materi yang telah kita bahas tadi dan dikirim ke link yang sudah disediakan. Waktu pengumpulan semua tugas yaitu 1 minggu dimulai setelah materi ini diberikan sampai pertemuan yang akan datang. Baiklah, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama tadi bisa difahami dan bermanfaat. Amin. Tetap jaga kesehatan, kebersihan, dan mohonlah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.